Salam, berjumpa lagi dengan saya ya dalam program Peduli Generation Next ini. Ya, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar para orang muda? Ya, para remaja sekalian dimanapun saudara berada, saudara dikasih oleh Tuhan, saudara adalah teruna-teruna di akhir zaman ini yang Tuhan kasihi, sebab itu Tuhan peduli dan melalui program ya Peduli Next Generation Next ini ya kami menyapa saudara, mengingatkan saudara akan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yaitu dengan judul hati yang tertuduh ya. Karena barangkali di antara kita ada yang sedang mengalami di mana hatinya menuduh, dan itu sangat berbahaya tentunya. Ya, hati yang menuduh, tertuduh, dituduh oleh hati nurani kita sendiri, itu sesuatu yang bisa berakibat fatal dan bahaya. Dan apakah ada jalan keluar? Ada solusi. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada solusi. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita bahwa ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Nah, baik, mari kita mulai dengan contoh seorang murid Yesus yang bernama Yudas. Dari 12 murid Yesus, salah satunya Yudas, dan Yudas ini adalah seorang bendahara. Dia dipercayakan pegang keuangan dalam tim pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, Yudas ini seringkali diam-diam mengambil uang kas. Dari kas itu dia ambil untuk kepentingannya sendiri. Dia seringkali melakukannya itu dengan diam-diam. Dia tidak jaga hati. Dan ya perkara-perkara seperti itu di hatinya dia tidak bereskan, ya. Dia tidak mau buang, dia tidak mau cepat mengakunya kepada Tuhan dan bertobat, sehingga iblis melihat itu menjadi satu celah. Nah, celah ini dimanfaatkan iblis menggoda Yudas. Bagaimana caranya supaya Yudas itu mendapat uang lebih banyak? Dan iblis berbisik di hati Yudas supaya ia menjual Tuhan Yesus, ya. Artinya memberitahu keberadaan posisi Tuhan Yesus kepada ya para imam di bait Allah waktu itu yang bertentangan dengan Tuhan Yesus. Dan juga para imam ini membawa prajurit-prajurit ya Romawi malam itu datang ke taman untuk menangkap Yesus atas petunjuk Yudas. Dan Yudas dibayar dengan 30 keping uang perak. Saudara, kita tahu kemudian apa yang terjadi. Yudas ini menyesal banget dengan apa yang telah ia lakukan ketika melihat Yesus ditangkap. Dan ketika melihat Yesus mulai diadili, dan ketika melihat Yesus mulai disalibkan, dan Yudas ini melarikan diri. Dan uang dalam pundi-pundi, ya 30 keping uang perak itu dia lempar ke dalam bait Allah. Tetapi orang-orang di situ sudah tidak peduli dengan dia. Ya, walaupun ia sepertinya menyesal dan mengembalikan uang itu. Nah, hatinya menuduh dia. Dan kita tahu kemudian bahwa Yudas ini hidup dengan hati yang tertuduh begitu kuat dan begitu dahsyatnya ia mengalami tuduhan oleh hatinya itu, saudara. Sehingga ia akhirnya berkeputusan menggantung dirinya. Dan kita tahu bahwa Yudas itu bunuh diri, gantung diri. Nah, fatal akibatnya. Nah, sekarang generasi yang dikasihi Tuhan, ya, teruna-teruna Tuhan, generasi yang next ini, ya, Tuhan peduli dengan kalian. Kalau kalian ada mengalami tuduhan seperti itu di hati kalian, apa yang harus kalian lakukan? Ya, memang tidak nyaman, memang tidak enak. Mungkin susah tidur, susah konsentrasi belajar. Mungkin juga akhirnya mudah marah, mudah emosi. Dan kalau orang tua tegur, tidak mau dengar. Mungkin pendetanya tegur, gurunya tegur, tidak mau dengar. Ya, mungkin kakak-kakak tegur, tidak mau dengar. Ya, karena sibuk melawan atau mengatasi hati, ya, tuduhan dari hati ini. Ya, kamu jahat, kamu sudah jelek, kamu sudah melakukan hal yang tidak baik, kamu sudah tidak bersih lagi, kamu sesungguhnya berdosa, tidak ada pengampunan bagimu. Seperti itu, tuduhan-tuduhan seperti itu. Kamu sudah bla bla bla, dan itu menyakitkan sekali dan itu menyiksa sekali. Generation next, kalian dikasihi Tuhan. Apa yang patut kalian lakukan jika itu terjadi dalam hidup kalian? Dan jika itu terjadi dalam hidup kalian, segera bangkit. Ambil keputusan. Keputusan kalian penting karena Tuhan akan bekerja menolong kalian dengan apa yang kalian putuskan. Kalian harus berkeputusan. Apa keputusannya? Keputusan untuk minta ampun. Keputusan untuk memperbaiki diri.
keputusan untuk datang kepada Tuhan dalam doa dan membereskannya. Bagaimana membereskannya? Bicara kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku telah melakukan ini, aku telah berbuat ini Tuhan, dan hatiku terus menuduh aku tidak tenang, aku tidak damai, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ambil keputusan sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh. Mungkin engkau sampai menangis, mungkin engkau sampai menjerit, mungkin engkau sampai begitu dalam dengan Tuhan, tidak mengapa. Cari tempat di kamarmu, di kebun atau di taman, di tempat yang dimana engkau enak curhat dengan Tuhan. Dan itu jangan hanya sekali, lakukan berkali-kali, lakukan sampai engkau betul-betul merasakan damai sejahtera, sampai engkau merasa tenang, dan sampai engkau merasa bahwa engkau dengan Tuhan sudah beres. Dan hatimu meskipun masih ada menuduh, tapi tidak sekuat yang sebelumnya. Dan mungkin dalam pikiranmu akan terlintas lagi hal itu. Tidak mengapa, yang penting engkau tidak melakukannya. Dan engkau sudah bersungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, aku tidak melakukannya. Nah itu ya, anak-anak sekalian, generasi next ya, generation next ini yang dikasih oleh Tuhan. Jangan putus asa, bangkit kembali kepada Tuhan. Kalau hati kalian menuduh kalian, firman Tuhan berkata bahwa roh Tuhan lebih besar dari hati nurani kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi di topik berikutnya. Shalom.